Assalamualaikum anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar, walaupun di rumah saja. Oke? Baik. Hari ini, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada hewan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Langsung saja, perkembangbiakan pada hewan. Nah, anak-anak, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu terdapat perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Apa sih perkembangbiakan secara generatif itu seperti apa? Perkembangbiakan vegetatif itu seperti apa? Langsung saja kita bahas satu persatu perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif ini melibatkan dua induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Kemudian, kedua induk tersebut akan menghasilkan embrio atau calon anak yang tumbuh dan berkembang di dalam telur atau rahim induk betina. Kok bisa gitu ya? Caranya gimana? Nah, caranya itu terdapat 3 cara untuk perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Yang pertama terdapat ovipar atau bertelur. Kemudian yang kedua ada vivipar atau melahirkan. Dan yang ketiga itu ovovivipar, bertelur dan melahirkan. Ovipar bertelur, vivipar melahirkan, ovovivipar gabungan dari keduanya. Jadi bertelur dan melahirkan. Langsung saja ya, dibahas satu persatu. Ovipar itu seperti apa? Contohnya hewannya apa aja? Vivipar juga itu apa aja? Hewan-hewannya juga apa? Begitu juga untuk cara yang ovovivipar. Nah, yang pertama akan dibahas itu ovipar atau bertelur. Ingat-ingat saja, ovipar. Depannya O, bentuknya bulat seperti telur, jadi ovipar itu bertelur. Nah, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur ini merupakan jadi embrio tadi dari induk jantan dan induk betina itu tumbuh dan berkembang di dalam tubuh betina sehingga dibungkus oleh cangkang keras. Jadi di dalam tubuh itu tumbuh dan berkembang sampai membentuk cangkang keras. Selanjutnya, cangkang keras itu kan berarti sudah jadi telur. Kemudian akan dikeluarkan dari hewan betina. Hewan yang bertelur itu ada apa aja? Contohnya serangga, ikan, kura-kura, katak, burung, dan cicak. Nanti telur-telurnya itu akan ditunggu. Biasanya kalau sering kita jumpain itu pada ayam, ayam tersebut akan mengerami telurnya hingga waktu yang sudah ditentukan sampai telur tersebut menetas menjadi anak-anak ayam, calon anak hewan tersebut. Selanjutnya yaitu vivipar, melahirkan. Nah, perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar itu, embrio atau calon anak tumbuh dan berkembang di dalam rahim yang merupakan
ciri-ciri hewan mamalia atau ciri-ciri hewan yang melahirkan. Hewan melahirkan itu pasti memiliki rahim. Nah, walaupun di dalam rahim, embrio itu tetap mendapatkan makanan dari induknya. Contohnya, yaitu ada kucing, harimau, kera, kelinci, sapi, kambing, gajah, paus, dan lumba-lumba. Oke, selanjutnya yaitu ovovivipar atau bertelur dan melahirkan. Jadi, hewan yang ovovivipar ini embrionya akan dibungkus oleh cangkang telur, tetapi telur tersebut tidak dikeluarkan oleh induknya. Jadi, cangkang telurnya masih bertahan di dalam tubuh induknya sampai menetas. Kemudian, anak hewan tersebut akan dikeluarkan dari tubuh induknya seperti proses melahirkan. Nah, hewan yang ovovivipar ini, embrio tidak akan mendapatkan makanan dari induk, tetapi karena tadi di dalam cangkang keras, jadi di dalam cangkang itu sudah terdapat cadangan makanan. Makanya tidak mendapatkan makanan dari induknya karena di dalam cangkangnya tadi sudah terdapat cadangan makanan. Contoh hewan yang ovovivipar itu ada ikan hiu, kuda laut, dan beberapa jenis kadal. Setelah mengetahui bagaimana perkembangbiakan hewan secara generatif, selanjutnya yang kedua yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan ini hanya melibatkan satu induk saja. Terjadi pada hewan dengan tingkatan yang rendah. Itu seperti yang tidak bertulang belakang, sistem pernapasan, pencernaan, dan peredaran darahnya hanya sederhana. Nah, seperti ini. Terdapat hidra, planaria, dan amoeba. Cara hewan berkembang biak dengan cara vegetatif ini ada dua cara. Yang pertama yaitu ada fragmentasi, yang kedua yaitu ada pembentukan tunas. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu caranya sebagai berikut. Oke, yang pertama yaitu dengan cara fragmentasi. Fragmentasi ini merupakan perkembangbiakan pada hewan dengan cara memotong bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Nah, potongan-potongan tersebut kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi yaitu pada cacing planaria. Dapat diperhatikan gambar berikut. Jadi ini merupakan cacing planaria. Hewan ini memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Di sini menjadi 3 bagian. Terdapat kepala, badan, dan ekor. Bisa dilihat bagian kepalanya. Nah, nanti ini akan tumbuh tubuhnya dan menjadi individu baru. Begitu juga dengan badan dan ekornya. Nanti akan tumbuh dan berkembang sehingga menjadi individu baru. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu pembentukan tunas. Pembentukan tunas ini merupakan perkembangbiakan pada hewan dengan cara tumbuh tunas dari induk. Nah, setelah tunas tersebut tumbuh, maka akan melepaskan diri dan berkembang menjadi individu dewasa, individu baru. Contohnya pada hidra dan ubur-ubur.
Nah, bisa diperhatikan gambarnya. Ini pada hidra. Jadi, ini tanaman hidra, kemudian ini mulai tumbuh tunas. Ini udah mulai ada benjolan, tunasnya akan tumbuh. Setelah tunasnya tumbuh, nah, ini mulai tumbuh. Nanti tunasnya akan melepaskan diri. Nah, ini melepaskan diri. Setelah melepaskan diri, maka menjadi individu baru, menjadi hidra. Kemudian nanti hidra dapat berkembang biak lagi dengan membentuk tunas lagi. Selanjutnya, gambar yang sebelahnya ini terdapat ubur-ubur. Sama ubur-ubur ini pembentukan tunas. Jadi bisa diperhatikan, ini asal mulanya proses perkembangbiakan ubur-ubur. Jadi sel telur dan sel sperma ubur-ubur ini bertemu, kemudian nanti akan menjadi zigot dan akan tumbuh menjadi polip atau ubur-ubur. Nah, di sini nanti tumbuh ubur-uburnya, ini kan salah satu struktur dari ubur-ubur. Di sini akan ada tunas. Nah, tunas ini nanti akan melepaskan diri dari induknya. Setelah melepaskan diri, nanti akan menjadi individu baru. Kemudian individu baru ini juga berkembang biaknya seperti itu. Nanti jika sudah tumbuh tunas, tunasnya akan melepaskan diri dan berkembang menjadi individu baru. Oke? Baik, sekian pembelajaran hari ini tentang perkembangbiakan pada hewan. Sampai sini, adakah yang ingin ditanyakan? Seperti biasa, jika ada yang ditanyakan, silakan menghubungi Ibu, atau bisa juga komentar saja pada video ini. Jangan lupa untuk selalu belajar. Anak-anak juga boleh mencari referensi lain di internet, karena ini memang belajar di rumah saja. Jadi semoga materi yang sudah Ibu sampaikan ini dapat paham. Jika kurang paham, Ibu minta boleh banget bertanya, nanti Ibu akan jelaskan lagi dan akan Ibu jawab sampai anak-anak semua paham. Oke, terima kasih. Sekian, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.